Halo Sobat Misteri, selamat datang kembali di Jejak Misteri, tempat di mana kita menguak kisah-kisah penuh misteri, legenda, dan ajian-ajian sakti yang tersebar di seluruh Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan membahas dua ajian legendaris yang telah mengukir jejak tak terlupakan dalam sejarah Indonesia, yaitu ajian Rawa Rontek dari sosok legendaris Mbah Boncolono atau yang dikenal sebagai Robin Hood dari Kediri, dan ajian Pancasona milik Patih Joyodigdo. Kedua tokoh ini memiliki ilmu kanuragan yang tak hanya sakti, tetapi juga memiliki konsekuensi yang mengerikan. Mbah Boncolono yang dikenal sebagai Maling Gentiri menggunakan ajian Rawa Rontek untuk melawan penjajahan Belanda dan menolong kaum lemah. Kehebatannya bahkan membuat penjajah ketakutan karena ia bisa hidup kembali setiap kali tubuhnya menyentuh tanah. Namun seperti apa akhir kisahnya? Bagaimana ilmu Rawa Rontek ini bisa terkalahkan? Di sisi lain, kita juga akan menjelajah kisah Eyang Patih Joyodigdo yang memiliki ajian Pancasona. Dengan ajian ini, jasadnya tak boleh menyentuh tanah, karena jika itu terjadi, ia akan bangkit kembali dari kematian. Bahkan makamnya yang misterius di Blitar dikenal sebagai makam gantung, menambah kesan mistis dari kekuatan Pancasona yang dimilikinya. Dua ajian, dua tokoh, dan satu nasib tragis. Apakah ilmu-ilmu ini benar-benar membawa keberkahan, atau malah menjadi jalan menuju kehancuran? Yuk kita telusuri lebih dalam kisah mistis ini hanya di Jejak Misteri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Masyarakat Kediri mungkin sudah tidak asing dengan nama tersebut, di mana Mbah Boncolono ini menjadi salah satu tokoh legenda dari kota yang dikenal dengan sebutan Kota Tahu. Makamnya sendiri masih sering dikunjungi oleh beberapa orang. Berbeda dengan kisah seorang yang menyalahgunakan ilmu kanuragan untuk berbuat semena-mena, Mbah Boncolono justru mempergunakan ilmu itu untuk menolong orang banyak. Beliau adalah seseorang dengan kesaktian Rawa Rontek yang mempergunakan ilmunya untuk menolong kaum lemah pada era penjajahan Belanda. Mbah Boncolono selalu mendermakan hartanya yang didapat dari kolonial Belanda untuk diberikan kepada rakyat miskin. Karena sepak terjangnya itulah, masyarakat menyebutnya dengan nama panggilan Maling Gentiri. Dalam Wali Berandal Tanah Jawa, tertulis Mbah Boncolono yang juga disebut Maling Gentiri memiliki saudara tua yang bernama Maling Kapa. Dua bersaudara ini merupakan maling sakti yang selalu beroperasi di malam hari. Keduanya adalah murid Sunan Ngerang, seorang ulama besar di kawasan pesisir Juwana, Jawa Tengah. Mereka mengunduh ilmu kesaktian dari gurunya dan hanya menyasar orang-orang kaya yang zolim. Sebagai hamba agama yang soleh, tentu saja hasil perampokan mereka dibagikan kepada fakir miskin dan orang yang sedang mengalami kesusahan. Demikian yang tertulis dalam buku Wali Berandal Tanah Jawa. Di Kediri, ulah Mbah Boncolono Gentiri membuat kaki tangan kompeni kelabakan. Mereka tak menyangka bakal mendapat gangguan yang bertubi-tubi. Apalagi saat Tumenggung Mojoroto dan Tumenggung Poncolono beserta murid-muridnya menyatakan menjadi sekutu Mbah Boncolono. Aksi penjarahan semakin menjadi-jadi. Mbah Boncolono dicintai rakyat. Saat terkepung, pencuri budiman tersebut selalu berhasil meloloskan diri. Konon, cukup mengandalkan seberkas cahaya, dia bisa menyusup ke dalam bangunan melalui lubang sekecil apapun. Begitu juga saat terkepung, cukup merapatkan diri ke tembok, tiang, atau pohon di dekatnya. Mbah Boncolono akan lenyap dalam sekejap. Mbah Boncolono
konon juga kempal senjata. Dia seperti tidak merasakan peluru-peluru yang memberondong tubuhnya. Kalaupun ambruk, ia akan hidup lagi, sehat seperti sedia kala. Konon, ketika jasadnya menyentuh tanah, maka ia akan hidup kembali. Sayembara menarik perhatian sejumlah pendekar pribumi. Mereka mengetahui rahasia kelemahan ilmu Mbah Boncolono dan siap menukar dengan imbalan uang besar. Kompeni bergerak melakukan penggerebekan. Mbah Boncolono yang dalam keadaan terkepung akhirnya berhasil diringkus atas bocoran rahasia dari pribumi peserta sayembara. Kompeni Belanda memotong tubuh Mbah Boncolono menjadi 2 bagian. Kesaktian Rawa Rontek tidak akan berfungsi selama tubuh yang terpotong tersebut dipisahkan oleh sungai. Setelah Mbah Boncolono berhasil dihabisi, jasadnya kemudian dimakamkan secara terpisah antara kepala dan badannya. Untuk kepala dimakamkan di Ringin Sirah atau sekarang berada di belakang Kediri Mall. Sedangkan untuk badannya dimakamkan di Bukit Mas Kumambang, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kediri, yang mana di sana tubuhnya dimakamkan dekat dengan Tumenggung Mojoroto dan Poncolono, yang konon kabarnya mereka adalah saudara seperguruan. Kabarnya kini lokasi di mana Mbah Boncolono dimakamkan telah menjadi cagar budaya di kota Kediri, tepatnya di Bukit Mas Kumambang, di mana lokasi itu merupakan puncak tertinggi yang ada di Kediri. Untuk sampai di lokasi makam, kalian harus menaiki anak tangga sebanyak 473. Selain kisah dari Mbah Boncolono tentang ajian Rawa Ronteknya, ada pula cerita lain tentang sebuah ajian yang ketika meninggal, jasadnya tidak boleh menyentuh bumi ataupun harus dipisahkan agar tidak menyatu dan hidup kembali, yakni ajian Pancasona. Salah satu cerita yang melegenda tentang sosok salah satu pejuang kemerdekaan yang memiliki ajian Pancasona ini, yakni Eyang Patih Joyodikdo, yang makamnya terkenal sebagai makam gantung yang berada di kota Blitar. Apakah Anda pernah mendengar soal makam gantung? Bagi warga Blitar, mungkin itu sudah tak asing, tapi Anda yang belum tahu pasti penasaran. Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, kalian bisa datang di makam gantung yang dimaksud, yakni Pesanggrahan Joyodikdan di Jalan Melati nomor 43 Kota Blitar. Di sana, di pintu masuk tampak 2 patung singa duduk di sebelah kanan dan kiri teras rumah kuno tersebut. Area makam gantung ada di bagian belakang sisi kanan. Dalam cerita yang berkembang, makam gantung disebut sebagai makam keramat di Blitar. Di tempat itu dimakamkan Mas Ngabei Bawadiman Joyodikdo, seorang patih Blitar yang menguasai ilmu Pancasona. Ternyata makam itu tidak digantung. Hanya saja posisi nisannya lebih tinggi dibandingkan nisan-nisan lain di pemakaman itu. Nisan makam Eyang Dikdo dibangun dengan lantai pondasi setinggi 50 cm. Bangunan dasar berundak 2 itu setinggi 1 meter. Di nisan bagian bawah atau selatan, ada tulisan huruf Jawa. Menurut juru kunci makam gantung waktu itu yang bernama Lasiman, tulisan Jawa itu berisi sejarah lahir dan meninggalnya Eyang Dikdo. Beliau lahir di Kulon Progo, Rabu Kliwon, tanggal 5 Suro tahun 1755 atau 29 Juli 1827. Meninggalnya hari Kamis Pon, tanggal 18 Safar tahun 1839 atau 11 Maret 1909 saat berusia 84 tahun. Makam tersebut dibangun pada tanggal 11 Ruah tahun 1840 atau 18 Agustus 1910. Lalu, mengapa disebut makam gantung? Ternyata, karena ilmu Eyang Joyodikdo, baju kebesaran dan senjatanya digantung di atas pusara beliau, makanya diberi nama makam gantung. Banyak orang mempersepsikan jasad Eyang Dikdo dimakamkan secara menggantung alias tidak menyentuh tanah.
Itu karena beliau punya ilmu Pancasona, ilmu yang disebut membuat pemiliknya bisa hidup lagi jika jasadnya menyentuh tanah. Seorang patih bernama Joyodigdo di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dikenal sakti mandraguna. Konon, dia mempunyai ilmu aji Pancasona. Jika dia terbunuh, maka bisa hidup kembali apabila jasadnya menyentuh tanah. Persis seperti ajian Rawa Rontek oleh Mbah Boncolono dari Kediri tadi. Bagaimana kisah perjalanan Eyang Patih Joyodigdo? Yuk kita bahas latar belakang Eyang Joyodigdo, sang pemilik ajian Pancasona. Joyodigdo merupakan pengikut setia Pangeran Diponegoro. Dia juga memiliki keturunan darah biru atau Trahningrat dari Kerajaan Mataram, karena merupakan putra Adipati Kulon Progo. Kesaktiannya teruji ketika terjadi peperangan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro. Joyodigdo ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Bahkan dia ikut perang gerilya, meskipun saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap atau diasingkan. Joyodigdo menjadi orang yang paling ditakuti Belanda karena kesaktian aji Pancasonanya yang ia miliki. Dia dapat beberapa kali hidup kembali meskipun sudah dieksekusi oleh para tentara Belanda. Saat jasadnya dibuang, konon dia dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan dari tentara Belanda. Namun, pada saat itu, wilayah Yogyakarta banyak dijaga oleh para tentara Belanda. Maka, Joyodigdo memilih berperang secara gerilya dan menuju ke arah timur beserta para pengikutnya. Hingga akhirnya, sampailah Joyodigdo beserta pengikutnya di wilayah Blitar bagian selatan. Di kota ini, tanpa sepengetahuan penguasa kota Blitar, Joyodigdo beserta pasukannya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, sehingga Belanda merasa takut terhadap kesaktian Joyodigdo. Akhirnya, Belanda melepaskan pengawasan terhadap Kadipaten Blitar. Dengan adanya hal tersebut, membuat Adipati Blitar merasa heran. Siapa yang membuat Belanda melepaskan pengawasan terhadap daerahnya tersebut? Selanjutnya, Adipati Blitar mengirim intelijen untuk mencari tahu, dan pada akhirnya, utusan Telik Sandi tersebut menemukan Joyodigdo di sebuah hutan yang masuk di Blitar bagian selatan. Atas perintah Adipati Blitar, utusan Telik Sandi mengundang Joyodigdo untuk datang ke pendopo. Namun permintaan utusan Adipati Blitar ini ditolak dengan halus. Alasannya adalah, pada waktu itu, Joyodigdo masih sibuk melatih pasukannya untuk melawan tentara Belanda. Karena penolakan halus dari Joyodigdo ini, maka utusan Telik Sandi langsung pulang dan melapor ke Adipati Blitar. 2 tahun kemudian, Adipati Blitar kembali mengirim utusan. Namun saat itu, patih di Kadipaten Blitar mangkat atau meninggal dunia dan harus segera dicarikan pengganti. Maksud Adipati mengirimkan utusannya yang kedua kalinya ini adalah agar Joyodigdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Dikarenakan banyaknya tentara Belanda yang meninggalkan daerah Blitar karena serangan dari pasukannya, maka Joyodigdo bersedia menjadi patih di Kadipaten Blitar. Sebagai keturunan darah biru atau Trahningrat yang pernah tinggal di keraton, ketika Joyodigdo diangkat menjadi patih, sudah tidak asing lagi dengan sistem pemerintahan. Maka sang patih pun mampu mengambil kebijakan yang sangat baik. Hal inilah yang membuat salut sang Adipati Blitar, sehingga sang Adipati memberinya hadiah sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati, Kota Blitar. Dari pemberian tanah tersebut, Joyodigdo akhirnya membangun rumah besar beserta keluarganya yang diberi nama Pesanggrahan Joyodigdo. Rumah yang dibangun oleh Joyodigdo ini hingga saat ini masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa, meskipun mempunyai aji Pancasona, Joyodigdo akhirnya wafat pada tahun 1905 di usia 100 tahun lebih. Dengan ajian Pancasona ini, seseorang tersebut akan bisa hidup kekal abadi
hingga akhir kiamat nanti. Seseorang yang mempunyai ajian Pancasona ini dikatakan hanya bisa wafat apabila tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, maka bagian-bagian tersebut akan bersatu dan orang yang mempunyai ajian ini bisa hidup kembali. Eyang Joyodigdo dikabarkan pernah wafat sehari 3 kali, tapi setiap akan dikuburkan, pada saat jasadnya menyentuh tanah, maka akan hidup lagi dan langsung bangkit. Ungkap Lasiman sang juru makam. Beliau meninggal karena ilmu Pancasona yang diambil dari sang guru yang memberikan ilmu tersebut. Guru beliau bernama Kiai Imam Sujono atau Eyang Jugo yang meninggal di usia 84 tahun karena sudah tua. Supaya tidak bisa hidup lagi, maka ketika Joyodigdo meninggal, jasadnya digantung yang sebelumnya dimasukkan di dalam peti besi dan dikasih tiang penyangga sebanyak 4 buah yang terbuat dari besi, sehingga masyarakat Blitar menyebutnya dengan makam gantung. Makam tersebut terletak sekitar 1 km dari makam Presiden Soekarno. Itulah Sobat Misteri, kisah tentang ajian Rawa Rontek milik Mbah Boncolono dan ajian Pancasona dari Eyang Patih Joyodigdo. Dua ajian yang luar biasa dan penuh daya magis, namun juga memiliki akhir yang cukup tragis. Mbah Boncolono yang dikenal sebagai pahlawan rakyat dengan ajian Rawa Ronteknya harus tumbang ketika kesaktiannya dikalahkan oleh strategi licik para penjajah. Kesaktian yang memungkinkannya hidup kembali setiap kali jasadnya menyentuh tanah, akhirnya dipatahkan dengan cara memisahkan bagian tubuhnya oleh sungai. Demikian pula dengan Eyang Patih Joyodigdo yang memiliki ajian Pancasona, di mana jasadnya tak boleh menyentuh bumi agar tidak hidup kembali. Namun pada akhirnya, sang patih juga tak bisa menghindar dari maut. Jasadnya digantung agar tak menyentuh tanah. Meski kedua tokoh ini memiliki kekuatan yang luar biasa, pada akhirnya, setiap manusia tidak bisa melawan takdir kematian. Betapapun hebatnya kesaktian yang dimiliki, kehidupan dan kematian adalah hal yang tak bisa dihindari. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan besar harus digunakan dengan bijak dan tidak untuk disalahgunakan. Pesan untuk Sobat Misteri, bahwa dalam setiap ilmu atau ajian, selalu ada konsekuensinya. Kita harus berhati-hati dalam mencari kekuatan dan jangan sampai terjerumus dalam keserakahan yang justru bisa berbalik merugikan diri kita sendiri. Mbah Boncolono dan Eyang Patih Joyodigdo adalah bukti nyata bahwa sekuat apapun manusia, akan selalu ada batasan dan tanggung jawab yang menyertainya. Jadi, jangan pernah menyalahgunakan apa yang kita miliki. Dan selalu ingat bahwa setiap perbuatan kita pasti ada konsekuensinya, baik di dunia ini maupun di dunia yang lain. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Jejak Misteri. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Tetap bersama Jejak Misteri dan selalu ingat bahwa tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Jangan lupa juga klik like dan share video ini kalau kalian suka. See you next video ya. Bye-bye.